Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanaya Tabita dari kelas MJ417 di bawah bimbingan Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas perekonomian Indonesia dengan judul Kondisi Kemiskinan dan Pengangguran di Era Digital. Nah, saya memilih topik ini karena digitalisasi telah mengubah cara masyarakat dalam bekerja, berusaha, dan bertransaksi. Namun, manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata oleh semua kelompok masyarakat. Nah, untuk memulai pembahasan, saya akan menjelaskan gambaran umum era digital. Nah, era digital membuka banyak peluang ekonomi seperti UMKM online, transaksi QRIS, pekerjaan berbasis platform, dan akses pasar yang lebih luas. Namun, masih ada tantangan berupa akses internet yang belum merata, keterampilan digital yang terbatas, dan risiko sebagian pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Karena itu, digitalisasi perlu diarahkan agar berjalan inklusif, yaitu dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fokus pembahasan dalam presentasi ini. Presentasi ini membahas 3 hal utama, yaitu kondisi kemiskinan Indonesia, kondisi pengangguran di era digital, serta peluang dan tantangan digitalisasi bagi kesejahteraan masyarakat. Analisis ini dikaitkan dengan ekonomi Pancasila, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan inflasi. Sebelum melihat data, terlebih dahulu saya akan menjelaskan landasan teorinya. Ekonomi Pancasila menekankan kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan keadilan sosial. Artinya, pembangunan ekonomi harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah melalui pajak dan belanja negara, misalnya bantuan sosial, pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan UMKM. Sementara itu, kebijakan moneter berperan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian uang yang beredar, suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Jadi, digitalisasi seharusnya memperluas peluang ekonomi tanpa memperlebar kesenjangan. Dengan dasar tersebut, berikut kondisi kemiskinan Indonesia saat ini. Persentase kemiskinan Indonesia menurun dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,25% pada September 2025. Tapi jumlah penduduk miskin masih sekitar 23,36 juta orang. Nah, selain itu, kemiskinan di pedesaan sebesar 10,72%, lebih tinggi daripada perkotaan yang sebesar 6,60%. Nah, artinya, penurunan angka kemiskinan nasional belum menghapus kesenjangan antara kota dan desa. Karena itu, pembangunan dan digitalisasi perlu lebih menjangkau masyarakat pedesaan. Nah, setelah kemiskinan, selanjutnya saya akan membahas kondisi pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,91% pada Agustus 2024 menjadi 4,68% pada Februari 2026. Jumlah penduduk bekerja juga meningkat menjadi sekitar 147,6 juta orang. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Namun, penurunan pengangguran belum cukup jika pekerjaan yang tersedia belum berkualitas atau belum memberikan perlindungan yang layak. Nah, di era digital, tenaga kerja juga perlu memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu, gimana digitalisasi dapat membuka peluang ekonomi yang baru? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, pada tahun 2024, sekitar 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet. Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi juga meningkat menjadi 6,02. Terus, hal ini membuka peluang melalui UMKM digital, pemasaran online, pembayaran melalui KRIS, dan pekerjaan yang berbasis platform. Namun, akses internet yang luas belum otomatis menciptakan peluang yang setara. Masyarakat tetap membutuhkan perangkat
literasi digital, dan keterampilan yang memadai. Di balik peluang tersebut, ada tantangan yang perlu kita perhatikan. Nah, tantangan pertama adalah kesenjangan keterampilan digital. Jadi tidak semua tenaga kerja mampu menggunakan teknologi, melakukan pemasaran digital, atau mengolah informasi secara online. Yang kedua, akses digital belum merata, terutama bagi masyarakat pedesaan dan kelompok berpendapatan rendah. Yang ketiga, pekerja informal dan gig ekonomi sering menghadapi pendapatan yang tidak pasti, minim jaminan sosial, dan perlindungan kerja yang belum optimal. Karena itu, tantangan ini perlu dijawab melalui kebijakan ekonomi yang tepat. Selanjutnya, melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat menggunakan APBN untuk bantuan sosial, pendidikan, pelatihan kerja, dukungan UMKM, dan pembangunan infrastruktur digital. Nah, BI melalui kebijakan moneter menjaga stabilitas ekonomi, termasuk jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Nah, inflasi juga penting karena berpengaruh langsung terhadap daya beli. Pada Mei 2026, inflasi tercatat 3,08% dan kondisi ini masih berada dalam sasaran Bank Indonesia. Jika daya beli terjaga, masyarakat miskin dan rentan akan lebih mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan berdasarkan kondisi tersebut, berikutnya adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama, memperluas pelatihan keterampilan digital dan pendidikan vokasi agar tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, mendukung UMKM go digital melalui pelatihan pemasaran online, penggunaan KRIS, dan akses pembiayaan. Lalu yang ketiga, memperkuat perlindungan bagi pekerja informal dan GIG ekonomi. Keempat, memperluas akses internet dan literasi digital, khususnya bagi masyarakat pedesaan dan kelompok berpendapatan rendah. Nah, jadi yang dibutuhkan bukan hanya pekerjaan digital, tetapi juga kemampuan, akses, dan perlindungan bagi masyarakat. Nah, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, kemiskinan dan pengangguran di Indonesia memang menunjukkan tren menurun. Namun, masih ada kesenjangan kota dan desa, keterampilan digital yang belum merata, serta kerentanan pekerjaan informal. Era digital membuka peluang kerja dan usaha baru, tapi manfaatnya tidak akan merata tanpa dukungan akses, keterampilan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pelatihan digital, pendidikan vokasi, dukungan UMKM, perlindungan pekerja, dan pemerataan internet perlu terus diperkuat agar digitalisasi benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dalam pemaparan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.